Lagi hamil ya? Iya, kamu kok tahu sih? Iya dong, ngeliatin sosial mediamu. Oh, Selamat ya. thank you. Betul ini aku lagi makan nih. Ih, ih, makan apa? Makan ini nih, ada sayur, ada ini lauknya juga ada nasi. Benar, kamu makan cuma ini doang? Iya, sayur kan bagus buat kesehatan. Aku juga mau bayi sehat dong. Ya nggak salah sih. Cuma proteinnya Ini ada tahu tempe. Tahu tempe protein gak sih? ya nggak salah. Cuma kamu juga tetap butuh protein dari hewan. Oh gitu ya. Terus aku harus makan apa dong? Bunda, selama kehamilan, makanan yang Bunda konsumsi perlu diperhatikan karena apa yang Bunda konsumsi akan disalurkan kepada bayi yang dalam kandungan Bunda melalui plasenta. Oleh karena itu, Bunda wajib mengonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang yang mencakup sumber karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan juga buah. Serta jangan lupa, bunda-bunda sekalian, minum air putih yang cukup agar zat gizi yang terkandung dalam makanan bunda dapat tersalurkan dengan baik dan juga lengkap kepada bayinya. Selain itu, terdapat dua zat gizi penting selama kehamilan, yaitu protein dan juga zat besi. Keduanya juga terkandung dalam lauk hewani seperti daging ayam, telur, ikan, udang, dan masih banyak lagi. Para bunda yang sedang hamil perlu untuk mengonsumsi lauk hewani agar zat gizi, protein, dan juga zat besi yang terkandung dapat diserap oleh tubuh secara maksimal dan dapat disalurkan kepada bayi sebagai sumber zat gizi yang sangat membantu perkembangan dan juga pertumbuhan janin. Protein merupakan zat gizi yang berperan untuk perkembangan dan juga pertumbuhan janin di dalam kandungan, sedangkan zat besi berperan untuk produksi hemoglobin darah sebagai persiapan ibu hamil untuk melahirkan. Oleh karena itu, semua para bunda yang sedang hamil perlu untuk mengonsumsi lauk hewani ya setiap kali makan agar seluruh zat gizi penting seperti protein dan juga zat besi dapat terkonsumsi dengan baik dan juga bisa menjadikan kualitas kesehatan ibu dan bayi menjadi lebih baik. Gitu ya, Tif. Tapi lauk hewan itu mahal nggak sih, Tif? Nggak juga sih. Ada juga kok alternatif lauk hewani yang masih bisa terjangkau kok. Misalnya kayak telur ayam, daging ayam, hati ayam. Kamu juga bisa makan ikan-ikanan juga kok. Oh, itu yang namanya lauk hewani ya. Mm-mm. Besok aku coba deh masak kari ayam, pasti enak banget itu. Yakin. Nah, karena kamu ini lagi hamil dan apa yang kamu makan juga nanti bakal dimakan juga sama bayinya. Kita usahakan yang terbaik juga buat si kecil. Oke deh. Oh iya, aku mau tanya dong, pas lahiran kamu kemarin tuh, kamu tuh asinya langsung keluar gak sih? eh Awalnya sih enggak ya yang pertama kali ya. Cuman pas aku tunggu pada akhirnya juga bakal keluar kok. Jadi kamu nunggu dulu ya, baru kayak nunggu beberapa lama dulu baru asinya keluar gitu ya? Iya, beberapa hari. Itu nggak kasihan si bayinya gitu? Maksudnya kan kayak aku kasihan banget sama bayinya bakal nunggu lama gitu loh. Aku kalau jadi kamu mungkin aku bakal ngasih susu formula nggak sih? Jangan gegabah dulu. Dulu itu aku juga sempat mikir kayak gitu kok kayak kamu. Cuman aku dapat edukasinya begini. Bunda-bunda jangan terburu-buru untuk memberikan susu formula pada bayi saat ASI belum keluar ya, karena ASI yang keluar setelah melahirkan merupakan hal yang wajar. Dan pastikan bunda-bunda nanti tidak membuang ASI pertama atau colostrum, karena colostrum merupakan ASI yang sangat banyak manfaat terutama untuk daya tahan tubuh si bayi. Nah, pastikan juga bunda ini memiliki asupan zat gizi yang seimbang, terdiri dari makanan pokok, makanan lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran, dan maupun buah. Oh iya bunda, pastikan anak memiliki ASI eksklusif hingga usia 2 tahun. Dan berikan makanan pendamping ASI saat anak usia 6 bulan karena pada saat itu pencernaan mereka sudah matang. Oke bunda? Oh gitu ya, Tif. Tapi kok aku jadi takut ya, Tif. Aku harus gimana ya? Oke, gini-gini. Kamu kalau misalnya merasa khawatir, itu nggak apa-apa kok, wajar banget.
Cuman jangan sampai khawatirnya itu berlebihan ya. Aku dulu juga pas lagi hamil tuh kerjaannya kepikiran terus, kayak semuanya tuh jadi kayak overthinking, jadi kayak penuh banget kepalaku. Cuman setelah aku cerita ke suamiku, ke orang tuaku, dan juga ke mertuaku, mereka itu ternyata suportif banget gitu. Mereka nggak mereka bikin aku tuh merasa tidak sendiri gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya kamu melakukan yang sama, kamu cerita ke suamimu, kamu cerita ke orang tua dan juga mertuamu, aku rasa mereka akan juga melakukan hal yang sama kepadamu, yaitu mendukungmu. Terus juga ada aku nih yang bakal mendukungmu saat ini. Thank you Tiff, thank you banget informasinya. Yoi, sama-sama. Ayo, apa kabar? Baik. Oke, loh, kalau nggak salah kamu kemarin sudah lahiran nggak sih? Iya. Oh iya, gimana? Anakmu sudah umur berapa? Belum usia 5 bulan, duduk dulu dong. Iya, thank you. 5 bulan ya? Wih, cepet banget. Nggak kerasa kan ya? Nah, tapi kamu tahu nggak sih, aku tuh merasa berat badan anakku tuh susah banget tahu naiknya. Apalagi kemarin, beberapa hari yang lalu itu aku tuh ke posyandu kan ya. Terus tadi dia tuh bilang gini, ibu anaknya itu termasuk berat badan kurang. Aku harus gimana ya? Waduh, itu harus segera ditangani, soalnya udah masuk masa gizi loh. Hah, masalah gizi? Apa itu masalah gizi? Masalah gizi merupakan kondisi ketika asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh anak tidak mengandung gizi seimbang, sehingga asupan yang dikonsumsi itu tidak sesuai dengan aktivitas atau kebutuhan yang diperlukan oleh sang anak. Masalah gizi pada anak terbagi menjadi dua, yaitu gizi kurang dan juga gizi lebih. Gizi kurang merupakan kondisi ketika anak-anak mengalami kekurangan asupan zat gizi. Masalah gizi kurang pada anak dapat disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama yaitu adanya infeksi pada anak. Yang kedua, asupan makanan anak tidak sesuai dengan kebutuhan hariannya. Kemudian yang ketiga, anak tidak diberikan ASI secara eksklusif. Kemudian yang keempat, pengetahuan orang tua yang kurang terkait bagaimana asupan makanan yang baik untuk anak. Yang kelima, yaitu akses air bersih dan juga lingkungan sekitar yang masih belum bersih secara optimal. Nah, jika dibiarkan secara terus-menerus Bunda, anak akan mengalami berbagai hal-hal yang merugikan. Seperti tumbuh kembang anak yang terhambat, anak mudah sakit karena imunitasnya yang menurun, serta berpotensi untuk mengalami penyakit-penyakit infeksi atau penyakit mematikan lainnya, seperti diabetes, hipertensi, maupun penyakit jantung. Sungguh menyedihkan kan Bunda? Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan bayi dan juga anak-anak Bunda sekalian. Jangan sampai gizi kurang. Lain halnya dengan gizi lebih terbagi menjadi dua, yaitu kegemukan dan obesitas. Yang dimana hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam. Yang pertama, keturunan dari orang tua. Yang kedua, konsumsi makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak. Yang ketiga adalah konsumsi berlebihan susu formula. Yang keempat, anak diberikan empasi terlalu dini. Dan yang kelima yaitu kurangnya pengetahuan dari orang tua. Obesitas ini apabila dibiarkan akan merugikan sang anak. Gizi lebih ini menyebabkan anak mudah lelah, sesak nafas, dan sulit beraktivitas. Selain itu, anak juga bisa memiliki risiko terdampak penyakit diabetes, penyakit jantung, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, waspada ya Bunda terhadap gizi lebih pada anak. Waduh Tiff, ternyata serius ya. Iya, serius banget. Soalnya kalau misalnya nggak ditangani, nanti efeknya bakal bisa sampai anaknya tuh sudah dewasa loh. Terus aku harus gimana dong? Agar anak memiliki status gizi yang normal, anak perlu diberikan makanan bergizi seimbang, yaitu ketika asupan makanannya baik dalam hal jenis maupun jumlah sesuai dengan kebutuhan harian sang anak. Dalam komposisi zat gizi seimbang terdapat 3 zat gizi makro yang krusial untuk diberikan kepada si kecil, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ketiga zat gizi tersebut berperan untuk memberikan sumbangan energi
untuk anak-anak melakukan aktivitas serta tumbuh kembang yang optimal. Sehingga para bunda perlu untuk memperhatikan asupan makanan yang diberikan kepada si kecil ya. Pastikan mengandung komposisi zat gizi yang seimbang. Nah, jika anak sudah pada usia 6 bulan, maka disarankan untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan zat gizi pada balita tersebut, terutama pada zat gizi makro ya bunda, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Oleh karena itu, tidak cukup hanya ASI untuk anak usia 6 bulan, namun membutuhkan MPASI untuk memenuhi peningkatan kebutuhan mereka. Oh gitu ya Tiff, jadi aku tuh harus memperhatikan makan anakku dengan sungguh-sungguh ya. Iya dong, soalnya apa yang masuk ke dalam tubuh anak itu nanti akan digunakan oleh si anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, kalau misalnya sampai 6 bulan itu kan ASI aja cukup nih ya. Nah, terus kalau di atas 6 bulan udah boleh diberikan MPASI. Nah, aku mau tanya dong, makanan-makanan yang tinggi kandungan karbohidrat, protein, lemak, itu seperti apa ya? Sama bukannya buah dan sayur itu juga bagus ya buat anak? Itu gimana sih penjelasannya? Kalau dari edukasi yang aku dengar sih bilangnya begini. Bunda yang merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, dan singkong. Selain itu, lauk hewani seperti daging ayam, daging sapi, ikan, dan telur. Selanjutnya, lauk nabati yang biasa kita temui yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lauk hewani dan lauk nabati merupakan sumber protein. Selain itu, ada asupan lemak yang didapat dari margarin, minyak nabati, dan mentega. Oh iya bunda, jangan lupa untuk konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang baik untuk fungsi tubuh. Selain komposisi dari bahan makanannya, bunda-bunda juga perlu memperhatikan tekstur makanan yang diberikan kepada sang anak. Untuk usia 6 hingga 8 bulan diberikan tekstur makanan saring. Nah, tekstur tersebut akan meningkat seiring usia sang anak bertambah. Pada usia 9-11 bulan, anak diberikan tekstur dengan makanan cincang. Pada anak usia 1 tahun ke atas, sudah dapat diberikan makanan biasa, yaitu makanan yang selayaknya dikonsumsi oleh orang dewasa. Namun, perlu diingat ya bunda, bahwa anak berusia 1 tahun ke atas masih perlu diberikan ASI, hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat gizi harian sang anak sehingga dapat menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, para bunda juga harus memperhatikan hal-hal penting untuk kesehatan si kecil, seperti membiasakan anak untuk melakukan aktivitas harian rutin minimal 30 menit sehari, mengonsumsi air putih yang cukup minimal 5-7 gelas sehari, rutin mengikuti posyandu setiap bulan untuk penimbangan, mengonsumsi makanan yang beragam setiap harinya, serta menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Seperti mulai membiasakan untuk mencuci tangan sebelum dan juga sesudah makan. Jadi, para bunda harus ingat semua hal itu ya. Jangan dilupakan agar anak bisa tumbuh dan juga berkembang secara sehat. Oh gitu ya Tiff. Tapi ada ketentuan khusus lainnya nggak sih pas aku masak buat makanan anakku nanti? Oh ya ada. Jadi tentang pertumbuhan nih ya. Nah kalau misalnya pas kamu masak nih ya, jangan pakai bumbu yang berlebihan, terutama untuk bumbu gula, garam, dan lemak. Soalnya indera pengecapan anak itu masih sensitif, jadi dikasih sedikit aja, mereka tuh sudah bisa merasakan. Lalu untuk bumbunya juga jangan pakai yang merangsang ya, misalnya kayak cabai sama merica, kan pedes ya, nanti kasihan anaknya. Oke gitu ya. Habis ini aku bakal cari deh resep-resep buat MPASI, sekalian bekal pengetahuan buat aku, kan bentar lagi anakku mau dikasih MPASI nggak sih? Iya. Oh iya, habis ini posyanduku itu bakal ngadain demo masak buat MPASI anak. Kalau misalnya kamu mau buat referensi menu pertama, boleh banget buat ikutan loh. Mau ikutan. Ya udah, nanti aku jemput ya seperti Oke. biasa. Ayah bunda, sayangi si kecil dengan beri gizi seimbang dan mulailah dengan ASI eksklusif.